Hey yo, what's up Warriors? Selamat datang kembali di channel Sincret. Dan hari ini kita akan mereview film yang sempat rilis pada tanggal 15 November tahun 2019, yaitu film Ford v Ferrari. Film ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata based on true story, yaitu seorang Ken Miles, seorang pembalap yang terkenal, dan juga seorang Carroll Shelby yang juga merupakan teknisi mobil balap terbaik sepanjang sejarah, dan dikemas dalam film ini yang berjudul Ford v Ferrari. Ford Ferrari ini disutradarai oleh James Mangold yang juga membuat film-film berikut. Dan juga diperankan oleh Christian Bale yang memerankan film-film berikut. Juga diperankan oleh Matt Damon yang juga memerankan film-film berikut. Dan film ini memenangkan nominasi Academy Awards untuk film terbaik. Asik, mantap coy. Film ini bergenre laga, film olahraga, petualangan, dan drama. Oke, kita lihat dari covernya. Kalau kita lihat dulu dari covernya, ada Christian Bale dan juga Matt Damon. Christian Bale itu sebagai seorang Ken Miles dan Matt Damon itu sebagai seorang Carroll Shelby. Dan di sampingnya ada mobil GT40, kalau nggak salah ya. Dan pertanyaannya adalah, mana mobil Ferrarinya gitu loh? Dia kan ada Ford v Ferrari. Nah, Ferrarinya mana gitu? Takutnya orang tuh salah tafsir. Mungkin yang sebelah kiri itu adalah Ford, yang sebelah kanan itu adalah Ferrari. Wah, sebenarnya enggak, dia sama-sama satu tim. Begitu. Karena Anda sudah nonton filmnya, tapi kalau belum nonton, Ford v Ferrari, ini mobil apa? Mungkin ya ini Ford sama Ferrari berdiri gitu. Kita akan lihat dari latarnya. Latarnya itu didominasi oleh bengkel, kemudian trek balap, dan juga gedung-gedung eksekutif dari petinggi-petinggi merek mobil. Ya ini yang ada di sini ya di film ini, yaitu Ford dan Ferrari. Nah, nuansa yang diambil dari film ini adalah nuansa tahun sekitar 60-an atau sekitar abad 19 pertengahan lah ya. Udah mau ke abad 20 ini. Nah, ini benar-benar kesannya di sini masuk di tahun-tahun segitu karena mobil-mobilnya yang terpajang di situ merupakan mobil-mobil yang emang keluaran tahun segitu, bukan keluaran tahun 2000-an ataupun keluaran tahun sekarang. Dan untuk pakaian-pakaiannya seperti orang-orang biasanya, ini bener-bener pakaian yang memang tahun segitu sih. Nah, cuman apa ya? Cuman ada kayak kurangnya aja pas di rapat antara petinggi-petinggi Ford itu, eksekutif Ford itu seperti di zaman modern. Nah, saya awalnya tuh pertama mungkin ini dia alurnya maju mundur, atau alurnya atau alurnya sama gitu. Nah, kenapa saya bilang alurnya maju mundur? Karena bajunya itu seperti terlihat modern banget, jasnya kayak bagus banget gitu, kayak kelihatan modern banget lah ya. Walaupun jas itu emang sudah ada sejak lama, tapi di sini kayak kelihatan modern banget, bener modern banget dah kelihatannya gitu. Jadi kayak nggak kerasa di tahun 60-an sih kalau pas sudah ketemu eksekutif dari Fordnya gitu. Nggak seperti tahun segitu. Ini kayak udah bener tahun yang udah modern banget. Tapi nggak buat film ini suasananya jadi hancur, enggak sih. Malah bagus lah ya, karena yang namanya eksekutif pasti bajunya bagus dong gitu. Dan juga nggak terlalu menambah kesan kayak ini modern atau gimana. Tapi awalnya sih ya kayak modern banget sih nih gitu. Awalnya saya gitu, tapi ketika udah kesini-sini, oh ternyata dia dalam satu ruang dan waktu gitu. Kelihatannya sih gitu. Padahal sebenarnya emang jas itu udah ada sejak lama. Sekarang kita ke segmen alurnya. Untuk alurnya sendiri ini merupakan based on true story. Jadi merupakan benar-benar diangkat dari kisah nyata seorang pembalap Ken Miles yang ikut ajang Le Mans 24 Hours. Jadi Ken Miles ini tadinya dia itu adalah seorang pembalap yang bekerja sama dengan Carroll Shelby. Kemudian mendapat tawaran dari salah satu merek mobil, dan Carroll Shelby ini bilang bahwa si Ken Miles ini merupakan orang yang susah diatur. Tapi petinggi eksekutif itu dia yakin bahwa
ya dia bisa gitu kan. Tapi ketika dia lihat bahwa si Ken Miles ini sangat-sangat arukan, ya jadi di situ petinggi Ford ini dia mulai ragu untuk mengajak kerjasama si Ken Miles. Nah akhirnya yang diterima cuma si Carroll Shelby-nya aja untuk merancang sebuah mobilnya. Dan tapi di situ Carroll Shelby tetap mengajak Ken Miles untuk menguji mobilnya, karena Ken Miles itu merupakan pembalap yang memang dia mengerti akan mesin juga. Jadi si Shelby ini dia benar-benar ya udahlah Ken Miles saja karena dia ngerti sama mobil gua, ibarat kata gitu. Nah, ya udah akhirnya dia memberdayakan, akhirnya dia memengaruhi bos besar dari Ford, dan akhirnya bos besar Ford menyetujui bahwa Ken Miles aja yang ikut balapan, dengan kesepakatannya bahwa ketika Ken Miles menang di Daytona maka dia ikut ke Le Mans. Tapi ketika si Ken Miles di Daytona itu kalah, maka seluruh aset dan saham Shelby Americans Inc. akan diserahkan semua kepada Ford Motor Company. Jadi alurnya itu benar dari kisah nyata banget ya gitu. Nah di sini juga merupakan awal dari persaingan antara Ferrari dengan Ford. Makanya di sini judulnya adalah Ford v Ferrari. Nah akhirnya di endingnya itu si Ken Miles, ya jadi endingnya kayak gitu. Nah udah jelasin ya endingnya, silakan kalian nonton aja filmnya, bagus filmnya, alurnya tuh keren banget lah pokoknya. Sampai sebenarnya tuh saya untuk mereview film ini tuh sampai bener-bener apa yang harus di review, kurangnya apa gitu, sampai bener-bener kayak udah masuk ke atmosfer filmnya aja, udah enak aja nontonnya, kayak jadi penonton dengan sudut pandang penonton gitu. Untuk dari segi suasananya dalam atmosfer film ini, itu di balapannya itu move kameranya itu bener-bener dapet lah ya, karena namanya juga balapan, di sini juga sudut pandang seorang pembalap bukan seorang penonton, pasti tegang dong, dan ketegangan itu terasa dari situasinya, dari mulai kameranya di mobil nggak monoton, dari pindah ke RPM, pindah ke kecepatan, pindah ke pedal, gas, rem kopling, transmisi, dan juga angle-angle yang menurut gue itu bener angle-angle kayak ya udah nih kayak angle kita nonton balapan aja. Ada low angle yang membuat kesan seolah-olah itu perkasa, kuat, tangguh. Itu bener kayak wah keren film ini, bagus banget. Dan kurangnya apa ya untuk film ini, ya cuman itu sih tadi, kayak baju mungkin kalau menurut di mata gue kayak ini kayak modern banget di zaman-zaman yang udah memang modern ya, walaupun ini sebuah zaman yang revolusioner, zaman yang emang udah mau ke zaman modern gitu. Ya at least sih gak masalah, cuman kayak kaget aja gitu, di awalnya kaget aja. Dan juga dari covernya tadi nggak ada iniannya mobil Ferrari-nya ya. Itu sih ya, mungkin emang sudut pandangnya itu di sini ke Ford, jadi yang yang ditaruh di poster itu cuman Ford-nya. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan Ferrari-nya dimasukin juga, itu bagus lah ya. Penilaian saya terhadap film ini yaitu sekitar, saya nilai dari 1 sampai 10 itu 7,7 lah. Atau 7,7, 7,8 ya, segitulah pokoknya. Apakah gue recommended untuk kalian nonton film ini? Ya, recommended banget untuk kalian nonton film ini. Entertainnya dapet, dan juga ilmunya dapat. Ya, terima kasih banyak karena kalian sudah menonton. Semoga bisa menambah wawasan kita semua tentang film, tentang sejarah dari film ini, tentang pelajaran yang kita bisa ambil dari film ini. Semoga adalah manfaatnya untuk kita. Yang baiknya diambil dari saya, buruknya jangan. Dan saya Raka Atarsya, terima kasih dan bungkus.